Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya berada di tempat kelahiran saya, yaitu di kota Surakarta, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Kota Solo. Kota Solo menyimpan banyak warisan budaya dari leluhur mereka. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam celah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori atau ageman dalam berbusana yang memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Saya termasuk orang yang menyukai budaya warisan Nusantara yang bersifat estetika seperti keris, batik, blangkon, dan lain-lain. Namun, jangan sampai rasa suka kita terhadap benda menjadi hal yang tidak baik bagi kita. Yuk kita mampir ke rumah dulu, di mana kami masih menyimpan beberapa benda budaya seperti keris dan tombak. Setelah itu, kita akan pergi menuju Museum Keris Nusantara untuk mempelajari sejarahnya dan mengambil hikmah dari perjalanan kita. Sekarang, saya berada di kediaman saya di Solo. Orang-orang yang sering main ke rumah saya bertanya-tanya, "Kok di rumahmu banyak keris sama tombak sih? Emang nggak apa-apa?" Keris merupakan senjata dari budaya Nusantara, khususnya bagi suku Jawa. Keris ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya kemanusiaan, lisan, dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2005. Keris-keris di rumah ini merupakan peninggalan dari kakek kami yang sudah almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan diteruskan kepada anaknya dan disimpan di rumah kami. Sedikit kami jelaskan tentang keris itu sendiri. Yang di sini ini adalah bernama jejeran, atau kita bisa bilang handle-nya keris. Di sini terdapat ukiran jejeran. Kemudian di bawah jejeran ini ada namanya warongko, atau keris harus memiliki sarung karena ini senjata harus bersarung. Ini namanya warongko, dan di antara warongko ini, di luarnya ini terdapat namanya pendok. Pendok ini bisa terbuat dari logam atau dari bahan lain yang tidak mudah berkarat. Kemudian di antara jejeran dan warongko ini terdapat mendak. Mendak ini adalah pembatas dari jejeran dan bilah keris. Sedangkan bilah keris ini dia termasuk bilah yang lurus. Ada jenis lain untuk bilah keris. Seperti keris ini keris yang ukurannya cukup besar dibanding keris yang lain. Dia memiliki lekuan atau yang disebut dengan luk. Ini adalah karya seni dari orang-orang dari masa lalu, memiliki arti sendiri untuk mereka. Setelah ini, kita akan pergi ke Museum Keris Nusantara yang ada di Kota Solo untuk mempelajari sejarahnya dan kita lebih mencintai budaya Nusantara. Banyak orang yang masih bingung
boleh nggak sih menyimpan keris dalam rumah, khususnya di keluarga muslim? Coba nanti kita diskusi ya. Bagi Anda yang mencari tempat wisata edukasi mengenai keris dan sejarahnya, bisa berkunjung ke Museum Keris Solo, berada di Jalan Bayangkara nomor 2, Sriwedari, Laweyan, Kota Solo. Museum ini resmi dibuka untuk umum sejak 9 Agustus 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selain sebagai sarana pendidikan, Museum Keris Solo bertujuan untuk melestarikan peninggalan benda pusaka bersejarah serta mengenalkan jenis-jenis keris pada generasi muda supaya tidak hilang ditelan zaman. Museum Keris Solo memiliki 5 lantai dengan dekorasi ukiran kayu berwarna emas khas budaya Jawa di setiap sudut bangunannya. Lantai 1 dipakai untuk basement. Lantai 2 atau Wedaring Wacana terdiri dari pintu utama, loket, ruang informasi, kantor, dan ruang audio. Lantai 3 disebut Purwaning Wacana, memiliki ruang pamer, ruang bermain anak, ruang restorasi keris, dan perpustakaan. Lantai 4 atau Cipta Adiluhung terdapat ruang diorama dan rest area. Sedangkan di lantai 5 yaitu ruang kreativitas dan penyimpanan. Museum ini memiliki sekitar 409 koleksi keris Nusantara dari bermacam-macam ukuran dan jenis. Akhirnya kita telah sampai di Museum Keris Nusantara, museum yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Museum Keris Nusantara menyimpan banyak sekali jenis keris-keris, mulai dari keris di zaman sepuh dan zaman kamardikan. Nanti coba kita lihat di dalam bagaimana ya. Kita bakal dipandu nih. Sekarang kita berkenalan dulu dengan pemandu kita, yaitu Mas Fadil. Jadi perkenalkan, nama saya Fadil Fari Firmansyah, bisa dipanggil Mas Fadil. Siap, semangat Mas Fadil. Ya. Di tengah ini ada keris-keris baru, keris buatan 2018. Jadi keris itu menurut eranya dibagi menjadi 2 era. Ada keris kamardikan dan keris sepuh. Nah, sedangkan yang di dalam sini ini, di dalam heksagon ini merupakan keris-keris kamardikan. Berarti setelah merdeka. Yes. Keris-keris buatan 2018. Oh. Keris yang dibuat lalu dihibahkan ke Museum Keris Nusantara ini untuk hadiah hari jadi Museum Keris Nusantara ini yang ke-1 Tahun 18. ya, 2018. Oh, iya. Yes, betul sekali. Nah, ini Mas, ini ada salah satu koleksi terbaik kita, ini ada keris Madura. Jadi keris Madura ini Mas, dia memiliki sarung dan handle keris yang terbuat dari gading gajah juga. Ya, jadi untuk keris Madura itu Mas, biasanya cirinya pada pamornya ini, dia memiliki pamor atau motif yang tebal-tebal biasanya. Bener. Ya, beda dengan keris-keris lain yang dari Jawa. Bener ya. Kita lanjut Mana lagi? ke sini. Ini ada salah satu yang terbaik di sini juga. Ini keris era Kesultanan tahun 1600 sampai 1700-an. Nah, keris ini juga terbuat dari sarungnya dan handle-nya juga terbuat dari gading gajah. Keren. Oke. Jadi ini ada eksistensi keris pada zaman dahulu. Ini merupakan eksekusi mati Trunajaya yang dieksekusi mati oleh Raja Amangkurat II. Kenapa kok dieksekusi mati? Karena Trunajaya ini memberontak ke ayah Amangkurat II ini, yaitu Amangkurat I, hingga meninggal. Gitu. Ya, jadi Amangkurat II ini meminta tolong kepada Belanda untuk menangkap Trunajaya. Lalu Belanda mendapatkan imbalan atau hadiah sebagian Pulau Jawa. Dan jadi untuk eksekusi matinya ini dilakukan di alun-alun Bantul, Kota Bantul.
Oh, zaman Mataraman ini. Yes. Oh. Si era-era Amangkurat, Oh iya iya iya. era Raja Amangkurat. Nah, di bawahnya ini ada keris kinatah emas. Jadi keris kinatah emas ini diberikan untuk orang-orang yang berprestasi di kerajaan. Contohnya menang perang seperti itu. Bagus bagus. Lalu orang zaman dulu kalau punya keris, mereka wajib mewariskan keris itu kepada anak-anak. Kalau laki-laki biasanya diberikan setelah sunat atau balik. Kalau wanita diberikan setelah menikah. Gitu. Semua punya keris. Oh. Tapi hanya di kalangan tertentu atau di masih berjalan sampai sekarang juga di beberapa keluarga. Oh iya. Termasuk ras saya itu. Di rumah ada keris itu. Iya. Oh iya. Kita lanjut ke berbagai macam perabot-perabot keris. Jadi ini ada berbagai macam perabot-perabot keris, Mas. Ini ada berbagai ukiran-ukiran dari area Nusantara. Ini ada ragam ukiran Surakarta, biasanya diberi nama Yudo Winatan. Kalau Jogja itu ukiran Taman Ngabean. Nah, di sebelah atas ini ukiran-ukiran keris Bali, keris Gono yang hitam ini, Gono. Ukiran Gono-Gono itu kalau udah masuk ke Jawa jadinya buto. Oh iya. Di bawahnya ini biasanya digunakan untuk ukiran-ukiran keris-keris Bugis. Keris Bugis. Bugis. Ya, ini ada selot. Selot ini cincin yang besar ini, Mas, di atasnya ini. Ini enggak wajib ada sih, cuman untuk penambah nilai estetika. Yang wajib ada ini mendak ini. Mendak ini fungsinya sebagai penghubung atau pemisah antara bilah dan handle keris. Iya iya. Di bawahnya ini ada pendok. Pendok ini fungsinya sebagai casing atau cover pada warongko atau sarung keris. Sarungnya. Ya, betul sekali. Ini kamar dikan semua. Kamar ikan. Oh iya. Ikan. Bagus-bagus soalnya. Yes. Nah, jadi ini ada blak keris. Jadi blak keris ini adalah cetakan atau model keris. Jadi orang zaman dulu kalau membuat keris, kita datang ke empu. Empu itu akan membuat model keris dari kayu. Kita request seperti apa, ingin dapur seperti apa, diukir sedikit demi sedikit seperti yang kita inginkan. Setelah sesuai seperti yang kita inginkan, barulah dibuat keris yang asli. Oh begitu caranya ya. Yes. Keren. Sampai sekarang juga begitu. Sekarang lebih ke digambar mungkin. Gambar. Oh iya. Kita request dapur apa, Oh. kerjaannya gimana. Hmm. Nah, Mas, jadi kalau diamati ada sarung keris yang bentuknya seperti ini. Ini sarung keris bentuk ladrang. Ladrang ini kalau diamati bentuknya seperti kapal. Nah, ini sebagai wujud rasa hormat kita kepada nenek moyang kita yang seorang pelaut. Jadi yang seperti ini ladrang. Ladrang ini biasanya digunakan untuk acara-acara formal seperti nikahan kalau zaman sekarang. Orang nikahan zaman sekarang biasanya memakai sarung keris model seperti ini. Nah, jadi sarung keris di Jawa itu ada dua tipe, ada ladrang, ada gayaman. Gayaman ini bedanya gayaman Solo dan Jogja. Kalau Solo dia cenderung lebih lancip, Jogja dia cenderung lebih tumpul. Nah, ladrang ini kalau di Jogja nyebutnya Brangga. Ladrang itu Surakarta, Brangga itu Yogyakarta. Oh, cirinya bedanya di lekokannya ini Ya, Oh iya. kalau yang ini gayaman. Dua ini gayaman semua, yang ini ladrang. Oh ini ladrang. Ini ladrang, dua ini gayaman. Oh. Gayaman Surakarta dia lebih lancip, gayaman Yogyakarta dia tumpul. atasnya. bener. Ini merupakan tombak Kyai Jimat. Jadi tombak era Kerajaan Bengkit. Jadi tombak ini dia memiliki lok 7. Lok 7 itu kalau di Jawa pitu atau pitulungan. Jadi tombak ini dulunya digunakan oleh raja untuk pesan penghantar. Jadi utusan raja zaman dahulu pasti dibawakan tombak ini. Bawakan tombak. Nah, ya sebagai simbol kan, sebagai simbol pertanda kalau dia orang utusan raja. Oh iya. Keren. Yes.
Kalau itu yang lain? Ini tombak kecil ini. Jadi tombak itu dia nggak melulu panjang seperti ini, tapi ada juga yang sedengan, ada juga yang kecil. Oh, hanya belatinya saja ini. Yes, belatinya saja. Ini Oh, tombak iya. juga masuknya. Tapi kan landiannya dia pakai landian kecil. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, bedanya keris dan tombak itu apa sih? Kan tombak itu kan ada yang pendek juga kan. Nah, jadi kalau keris ini kalau kita amati dia cenderung condong ke kiri. Ini namanya condong leleh. Nah, condong leleh ini dia mempunyai filosofi kita itu menunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau tombak kan lurus aja kan ini tadi. Kalau keris ini cenderung condong ke kiri. Namanya condong leleh. Oh iya. Baru tahu saya. Jadi keris itu menurut bentuknya dibedakan menjadi 2 tipe. Ada keris luk dan keris lurus. Nah, keris luk ini kalau dihitung luknya wajib ganjil. Pasti ganjil dari 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, filosofinya yang genap itu sempurna, sedangkan yang sempurna itu cuma Tuhan yang Maha Esa. Iya. Nah, yang lurus ini filosofinya Tuhan itu satu dan ada di atas. Hadap ke atas. Keren. Jadi kita juga punya perpustakaan. Sana boleh. Ini perpustakaan kita. Jadi ini isinya lantai 3. Jadi kita punya 5 lantai. Cuman yang lantai pertama itu dibuat untuk basement atau tempat parkir. Oh iya. Nah, lanjut ke lantai berikutnya. Boleh. Oke, lantai 4. Nah, Mas, jadi kita sampai ke lantai 4. Lantai 4 ini isinya diorama untuk proses pembuatan keris. Nah, Mas, di sini ini ada bahan-bahan untuk membuat bilah keris. Ini merupakan nikel. Nikel ini awalnya diapit oleh kedua besi. Nah, lalu setelah itu akan ditempa, dilipat-lipat sampai jadi seperti ini. Ini kan yang putih ini kan nikelnya ini. Boleh empu itu. Iya, oleh empu. Oh iya. Empu. Lalu setelah jadi seperti ini akan dilipat lalu dimasukin baja. Yang tengah ini bajanya, Mas. Baja di antara 2 nikel. 2 nikel yang udah bercampur dengan besi. Oh. Besi nikel. Lalu dimasukin baja. Oh iya. Baja ini terakhir karena dia sifatnya yang paling keras. Oh benar. Lalu setelah itu baru dibuat calon keris. Wah iya. Ini belum finishing. Nanti masih finishing, masih diasah sampai jadi keris yang tajam. Lalu setelah jadi keris seperti yang kita inginkan, barulah direndam di asam arsenik. Jadi asam arsenik itu membuat si besi baja menghitam, sedangkan nikelnya memutih. Makanya muncul warna kontras yang namanya pamor. Oh pamor. Oh ya. Kayak pedang Damaskus itu ya? Yes, pamor itu motif pada bilah keris. Iya, pedang Damaskus kan ada motifnya itu. Ya. Oh. Jadi yang hitam ini merupakan si empu. Sedangkan yang pakai baju loreng-loreng ini panjak. Panjaknya panjak itu asisten empu. Oh iya. Lalu di sebelah sana ada proses untuk pembuatan sarung keris. Ini ada beberapa model sarung keris yang terbuat dari kayu. Karena bahan utama membuat sarung keris itu biasanya dibuat menggunakan kayu. Nah, untuk kayunya biasanya menggunakan kayu timoho, trembalo, atau gaharu. Nah, ini untuk calon model sarung keris ladrang. Belum di ini. Ya, Iya, masih calon. Ini gayaman. Nah, yang udah jadi ini ladrang. Oh, udah dihias. Ya, udah dihias. Ornamen. Pakai pendok, di cover pendok. Oh iya. Keren. Jadi ini ada gambar bangunan Candi Suko. Karanganyar ya? Yes, Karanganyar. Jadi kalau dilihat model bangunan luar
Museum Kris Nusantara ini modelnya kita meniru model bangunan Candi Suko. Oh, trapesium. Nah, iya trapesium. Oh, asik. Oke, kita lanjut ke lantai berikutnya. Nah, kalau ini Mas, ini ada peta penyebaran keris di Asia Tenggara. Jadi keris itu awalnya dari Jawa, lalu menyebar ke Nusantara sampai ke Asia Tenggara. Bahkan Filipina, Thailand, dan Melayu itu memiliki keris juga. Keris juga mereka Tapi dari UNESCO diakuinya di Indonesia di saja. Indonesia. Oh, Keris itu iya. dari Indonesia. Nah, buktinya keris itu dari Indonesia tuh apa sih? Ada di sebelah sini, Mas. Nah, ini ada keris betok, keris era Kabudan. Keris ini memiliki nama keris Kiai Madusari. Jadi, kalau Masnya main ke Candi Prambanan atau Borobudur, pasti nemuin keris ini pada ukiran reliefnya. Nah, relief pada candi itu menggambarkan aktivitas sehari-hari manusia pada era itu. Nah, jadi kan nalarnya, Mas, keris ini udah ada sebelum candi itu terbuat atau terbentuk. Nah, ini salah satu bukti kalau keris itu dari Indonesia dan dari tanah Nusantara. Jadi yang dari daerah negara lain itu hanya mengadopsi ya? Ya. Oh iya. Penyebaran awalnya dari Indonesia, dari Iya. Jawa, seperti itu. Setuju saya. Ya. Kita lanjut ke keris paling ikonik di sini, Mas. Ini ada keris Bapak Insinyur Joko Widodo. Oh, Pak Presiden. Ya, Bapak Presiden kita. Jadi di sini ada keris Kiai Tengoro. Keris Kiai Tengoro dari Tengoro dari kata tenger, artinya pertanda. Jadi keris ini merupakan pertanda berdirinya Museum Keris Nusantara. Jadi begitu museum ini diresmikan, keris ini dihibahkan ke sini oleh Bapak Presiden. Jadi keris ini unik, Mas. Uniknya keris ini nggak cuma dibuat oleh 1-2 empu aja, tapi berbagai empu dari wilayah Nusantara. Kolaborasi. Iya, betul banget. Jadi keris ini penuh dengan doa-doa serta harapan dan filosofi-filosofi lain. Dari looknya, kalau kita hitung looknya ini ada 5, Mas. Look 5 ini berarti Pancasila. Oh iya. So, Lalu hewan di bawahnya ini ada hewan larmongo. apa? Larmongo. Larmongo. Jadi larmongo ini hewan atau makhluk mitologi Jawa. Dia memiliki kepala gajah, bertubuh ular atau naga, dan memiliki sayap. Oh, Jadi melambangkan 3 matra kekuatan di air, darat, dan udara. oh iya. Lalu di sarung kerisnya itu, Mas, itu ada motif sungging, motif alas-alasan. Kalau diamati di situ ada berbagai flora fauna yang ada di Indonesia. Oh, Jadi ini melambangkan kalau Indonesia itu negara dengan penuh perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. benar. Setuju saya. Ya. Jadi keris ini yang membuat itu berbagai empu dari wilayah Nusantara dan caranya estafet. Oh, Estafet. berikan satu, berikan satu Betul lagi. sekali. Betul sekali. Oh iya, penuh filosofi. Jadi di ruangan ini merupakan ruangan dengan keris-keris karya terbaik empu zaman dahulu. Oh, zaman sepuh, kenapa? Sepuh. Oh, Jadi di sini ada keris yang sarungnya ini berlapis berlian. Ini ada juga yang berlapis emas. Lalu ada juga yang terbuat dari batu meteor. batu meteor. Batu meteor. Jadi ceritanya gini, Mas. Ini era PB2. Ada meteor jatuh di area Candi Prambanan. Meteor Prambanan. Oh iya. Nah, sebagian dibikin Terus sama kayak pedangnya itu yang di Avatar itu. Soalnya itu dari meteor itu. Iya. Keren, ternyata ada di kehidupan nyata ada ternyata. Betul sekali. Oh iya. Ini lapis-lapis emas. Mas. Oh, lapis emas ya. Nah, jadi keris ini yang begini ini kan ini kita nyebutnya keris keleng atau tidak ada pamornya. Nah, keris keleng ini kandungan nikelnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali biasa. Di setiap keris kan biasanya memiliki corak motif atau pamor. Iya. Nah, ini keleng, tidak ada motifnya sama sekali. Oh iya, benar. Jadi ini ada salah satu koleksi keris kita dari era atau tangguh Majapahit. Tangguh Majapahit. Biasanya Majapahit itu emang memiliki kualitas besi yang tebal. Biasanya tidak terlihat sama sekali pori-porinya. Oh iya. Tempaannya mateng. Gitu. Majapahit. Majapahit.
Keris Pendowo. Nah, di sebelahnya ini ada keris era Kediri. Nah, ini jejerannya ini dangkel. Dangkel itu biasanya akar pohon. Akar pohon. Nah, di sebelahnya ini ada tangguh-tangguh segala. Jadi di lantai 5 ini emang isinya itu keris-keris sepuh semua, kecuali kerisnya Pak Jokowi itu tadi. Oh iya. Sepuh semua ini. Zaman kerajaan. Jadi itu tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Fadil tentang sejarah dari keris-keris di Nusantara. Semoga setelah kita menjelajahi Museum Keris Nusantara ini, kita menjadi semakin tahu dan semakin mencintai budaya kita, terutama keris-keris Nusantara, agar tidak punah. Beda, Mas? Betul sekali, Mas. Untuk itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk menjawab pertanyaan dari apakah boleh menyimpan keris di dalam rumah, tentu saja yang berhak membolehkan atau tidak membolehkan bukan saya, akan tetapi Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Tapi kita lihat dulu, keris itu adalah dulu merupakan produk dari negeri kita, dari para leluhur kita, yang memang pada awalnya, pada asalnya digunakan sebagai senjata. Sama seperti misalnya belati, atau di daerah lain seperti kujang, seperti rencong di Aceh, sama-sama senjata. Dan senjata itu termasuk benda duniawi. Bolehkah kita memiliki senjata di dalam rumah? Atau misalnya kita punya katana dari Jepang, atau kita punya pedang bermata dua dari Eropa, atau pedang Damaskus dari Arab pun termasuk benda duniawi. Apakah boleh kalau disimpan di rumah? Untuk hukum asal karena benda duniawi, sama seperti benda yang lain, sama seperti jam tangan, sama seperti pisau, sama seperti dispenser, itu juga merupakan benda duniawi dan kita anggap itu benda duniawi. Hukum asal benda duniawi adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dan sebaliknya, hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Yang tidak boleh adalah menjadikan keris sebagai rajah atau jimat. Jimat pun itu bukan hanya keris, bisa jadi batu cincin, kalung, gelang, kol buntet, kantong macan, kiai brojol, nyai tulung bayi, itu semua adalah termasuk rajah. Jadi tidak hanya keris saja yang dijadikan sebagai jimat, benda lain yang dijadikan sebagai jimat itu tidak boleh, dan itu termasuk menyekutukan Allah. Dengan kita percaya bahwa dengan kita memiliki ini, kita memiliki kekuatan, kita bisa menyembuhkan dengan keris ini, kita bisa mempunyai kemuliaan, atau jika kita tidak merawatnya kita akan mendapat mudorot. Itu yang tidak boleh, itu termasuk syirik. Jadi saya di sini hanya tawasau bil haq, tawasau bis sabar, hanya mengajak pada yang hak, yang benar, dan mengajak pada kesabaran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Jadi dengan mempercayai adanya jimat, rajah pada suatu benda, itu bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dari hadis disebutkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri dengki, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad 4154. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad nomor 4156. Jadi keris ataupun benda lain yang kita miliki, benda kuno, benda apa, kita perlakukan seperti benda duniawi saja. Kalaupun dia kotor ya kita bersihkan, tidak perlu menunggu hari-hari tertentu, misalnya satu suro atau maulud. Kalau mau wangi-wangian boleh, dikasih wangi boleh, mau diapakan boleh. Jangan sampai ada kepercayaan bahwa benda ini bisa memberikan sesuatu bagi kita atau bisa memberikan rezeki pada kita, karena sesungguhnya rezeki itu yang memberikan Allah, dan setiap orang sudah mendapat rezekinya sendiri. Contohnya ini, ini bukan punya saya, ini peninggalan kakek. Ini orang kalau menyebutnya seperti Semar Mesem ya. Bentuknya seperti tokoh pewayangan Semar Mesem, digunakan untuk memikat. Tapi kan tidak seperti itu kan. Kalaupun ini bisa memikat, harusnya saya sudah menikah sekarang. Buktinya saya masih bujang dan masih belum dapat calon. Sedih ya. Saran saya bagi Anda yang khawatir akidah Anda terganggu, iman Anda terganggu karena terdapat benda-benda yang dikeramatkan oleh orang tua, oleh kakek, atau siapapun yang dapat menimbulkan kesyirikan, Anda khawatir, sebaiknya diberikan kepada museum atau Anda berikan kepada orang yang lebih tahu, biar diurus oleh orang tersebut bagaimana sebaiknya benda-benda itu, yang jimat-jimat itu yang dianggap sakti itu dia apakan, serahkan kepada orang yang lebih tahu. Jadi kesimpulannya, memiliki keris, menyimpan keris di dalam rumah boleh, tapi akidah kita tetap nomor satu, tauhid kita tetap yang diutamakan. Jangan sampai karena kita menyimpan benda kuno, benda yang dianggap keramat, kemudian kita menggantungkan diri kepada benda tersebut. Itu tidak boleh. Harus kita kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, bagi yang mengaku muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.